nanti hari ini kita akan belajar selama 1 JP saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Informasi saja bahwa kakak akan melakukan rencana tindak lanjut lewat proyek yang kemarin kakak sudah susun. Kakak Sam dan kakak Eli sudah presentasi dan kakak Tom. Rencana tindak lanjutnya nanti setelah kegiatan tatap maya ini kakak harus berproses untuk pengambilan video. Nanti petunjuknya sebentar kita akan pelajari bersama. Ya kakak, untuk kegiatan umpan balik untuk rencana tindak lanjut itu nanti tanggal 2 Desember. Jadi kita punya waktu dari tanggal 23 ini sampai tanggal 2 Desember. Itu umpan balik terkait dengan rencana tindak lanjut kita. Lalu pada tanggal 10 Desember itu refleksi bukti karya. Kita berefleksi bukti karya yang kita lakukan lewat proyek yang kita susun lalu rencana tindak lanjut. Nah, itu nanti jadi tanggal 2 dan tanggal 10 kakak. Oke, untuk tidak membuang waktu kita mulai saja, nanti teman-teman yang lain, kakak yang lain menyesuaikan. Oke kakak, jadi rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini selama 1 JP ya. Nah, kemudian kita lanjut. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita awali dengan doa. Saya persilakan kakak Eli untuk membawa kita dalam doa. Nanti selesai, nanti ditutup oleh kakak Sam. Oke, dipersilakan kakak Eli. Baik kakak, terima kasih. Baik kakak Fasil dan kakak Sam, sebelum kita memulai aktivitas kita di sore ini,
surga, ada lagi ungkapan syukur yang hamba menaikkan kepadamu Bapa, karena kasih sayangmu kami boleh ada di tatap maya PKGP juga ini Bapak. Bapak mari berkati kami semua, bukalah akan supaya sebentar apa yang disampaikan oleh Kakak Fasil bisa yang besar bagi kita untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab PKGP juga ini Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami Kakak Eli yang sudah berdoa untuk mengawali seluruh aktivitas belajar kita di saat ini. Ya, seperti biasa kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, tulis raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ada dua tujuan yang dalam sesi kita di hari ini. Yang pertama itu merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi dua poin ini saja yang harus kita maknai pada sesi tatap maya kita kali ini. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kemarin tatap pembelajaran modul 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yang 3JP itu kita merefleksikan ulang, lalu memahami penugasan rencana tindak lanjut dari materi yang kita pelajari dengan tugas proyek yang kita buat. Kita memahami rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan sampai batas akhirnya pada tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember kita akan ada dalam tatap maya bersama untuk kita melakukan umpan balik apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu penjelasannya. Kita lanjut. Untuk agenda di sesi ini ada agenda kita yang pertama itu pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi awal, penyampaian rencana tindak lanjut atau pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa selama 20 menit, dialog atau diskusi tanya jawab selama 7 menit, lalu penutup 3 menit. Ini agenda kita. Oke, kakak-kakak, dalam pembelajaran modul 3 yang dengan harapan yang sangat besar buat kita semua yang ada dalam kegiatan PKGP JOK ini sudah hampir selesai seluruh kegiatan kita. Jadi batas akhirnya tanggal 10 Desember. Jadi kakak-kakak harus tetap semangat karena proses yang cukup panjang dan melelahkan, tapi kita sudah mampu untuk mengikuti semua proses ini dengan baik. Jadi harapannya kita tetap semangat, 2 kali pertemuan lagi dengan tugas yang diberikan lewat rencana tindak lanjut dan nanti refleksi bukti karya pada tanggal 10. Harapannya tetap semangat. Lalu ini pada persiapan belajar ini ada pertanyaan, sampai level di mana? Di level berapa kita kalau sampai pembelajaran modul 3 ini, kira-kira kakak-kakak bisa menaruh skor. Sekarang level saya ada di sini.
dengan alasan. Kira-kira seperti itu. Kakak bisa memberikan alasan saya melalui kegiatan pembelajaran PKG PJOK sampai dari modul 1, modul 2, dan hari ini kita ada pada modul 3 rencana tindak lanjut. Kakak-kakak ada pada level berapa? Dari skor 1 sampai 10 nih. Dipersilakan kakak. Kira-kira kakak ada di level mana? Menurut kakak Eli, kakak Sam, kakak Lewis, secara pribadi ini refleksi pribadi sebenarnya. Persiapan belajar kakak-kakak hari ini ada pada level berapa? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dipersilakan. Silakan Kak Eli, mau duluan untuk menjawab pertanyaan kesiapan belajar Kak Eli. Kira-kira ada di level mana kesiapan belajar hari ini? Baik Kak, terkait dengan kesiapan belajar hari ini, saya ada di level 7 Kak. Dengan alasannya kakak? Ya bisa dengan alasan. Kak Eli ada di level mana? Di level 7 kakak, level 7. Oke. Ya kenapa Kak Eli? Kenapa Kak Eli pilih level 7? Ini menyangkut dengan materi hari ini kakak atau? Siap, materi hari ini. Oh ya, siap. Untuk materi hari ini ya, saya kira tadi ya untuk rangkuman semua materi kakak terkait dengan modul 1 sampai modul 3. Tapi kalau untuk materi kali ini, saya rasa bahwa saya di level 9 kakak, di mana saya siap untuk melakukan proses pembelajaran saat ini dengan begitu saya kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eli. Kak Eli cukup siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini karena memang ada alasan yang jelas, karena dari awal pas kakak masuk, Kak Eli dan kakak Sam sudah standby menunggu. Itu menjadi bukti bahwa kakak Eli dan kakak Sam punya kesiapan untuk belajar hari ini. Menurut kakak Lewis, persiapan belajar kakak Lewis? Kakak bisa ini soalnya beta baru masuk, jadi beta tahu materi yang tadi terlewatkan itu kakak. Jadi beta baru masuk, jadi beta tahu apa yang tadi barang beta masuk dari pertengahan tuh jadi. Iya kakak Lewis, kita baru mau memulai kegiatan belajar kita di saat ini terkait dengan rencana tindak lanjut. Materinya rencana tindak lanjut untuk proyek yang kita buat ini nanti. Proyek yang kemarin kita kakak-kakak yang lain sudah presentasi, lalu terkait dengan kesiapan untuk rencana tindak lanjut ini, kesiapan belajar ini, hari ini kakak Lewis kira-kira ada di level berapa kesiapan untuk belajar dulu? Apa yang tadi disampaikan oleh Adiel itu ikuti apa yang tadi kakak itu beta ikuti itu saja kakak. Oke, mantap. Oke, jadi kesimpulannya kita siap untuk belajar ya kakak-kakak. Hari ini kita punya semangat yang sama. Kalaupun kakak Eli memilih ada di level 9, kakak Sam dan kakak Lewis juga ada di posisi itu.
dengan semangat yang sama untuk kita sama-sama belajar menyiapkan diri sebelum kita ada dalam rencana tindak lanjut proyek yang kita susun kemarin. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak memahami betul rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas. Jadi kakak-kakak akan diberikan tanggung jawab, tugas untuk rencana tindak lanjut yang sudah kemarin kakak-kakak presentasi lewat tatap maya kemarin. Lalu rencana tindak lanjut ini perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kakak-kakak di sekolah masing-masing. Jadi aspek penilaian, jadi ada aspek penilaian waktu pelaksanaan dengan baik, lini masa dengan baik dan benar kakak. Oke, kita berefleksi sedikit terkait dengan kesiapan kita dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut. Refleksinya, kakak-kakak kembali mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, kakak-kakak mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek modul 3 kita kemarin. Lalu kita akan berefleksi bersama kakak-kakak. Ya, poinnya adalah bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Ulangi pertanyaan, bagaimana menurut Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak berefleksi berdasarkan materi kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Kira-kira pertanyaan ini kita bisa jawab seperti apa? Dipersilakan. Jadi kita disuruh berefleksi terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Lalu pertanyaannya untuk menjadi bahan refleksi itu, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak bisa memberikan jawaban atau alasan seperti apa kira-kira. Oke, baik kakak, di sini kita bisa jelaskan sedikit terkait pertanyaan ini. Silakan. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar? Di sini saya rasa harus kita sebagai guru PJOK kita harus berkolaborasi bukan saja dengan guru PNJ di sekolah, tetapi dengan seluruh anggota sekolah, misalnya dari guru, siswa, karena di sini dia berbicara tentang komunitas belajar dalam sekolah. Jadi kita harus seluruh guru dan seluruh siswa harus berpartisipasi dalam komunitas belajar tersebut. Mungkin itu saya kakak.
Oke, terima kasih Kakak Tom yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan ini. Ada yang lain, Kakak Sam atau Kakak Eli atau Kakak Lewi, silakan. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan. Beta pikir bahwa kakak Sam kayaknya semua bicara, tapi sini baru kakak Sam saja. Baik kakak, terkait dengan pertanyaan ini saya berpikir bahwa jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan di sekolah dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, mau itu guru agama, guru bahasa Indonesia, maupun guru yang lain, saya berpikir bahwa kita jika kita berkolaborasi bersama, pembelajaran berbasis proyek ini yang kita lakukan nanti, saya pikir bahwa nanti dia terlihat sangat berjalannya sangat baik, karena saya berpikir bahwa ketika kita tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, otomatis pembelajaran proyek yang kita lakukan nanti tidak bisa berjalan dengan baik, karena di situ mengingat proses pembelajaran, misalnya kita mengambil model pembelajaran SEM misalnya, di situ dengan melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, di situ guru mata pelajaran bahasa Indonesia bisa mengakomodir si peserta didik yang mungkin pada saat itu dia ditunjuk sebagai bukan ditunjuk, tetapi dia memilih dia sebagai bupati misalnya, dia sebagai kepala dinas misalnya, lalu di situ rekan sejawat yang guru bahasa Indonesia bisa mengakomodir mereka dalam hal berbahasa yang baik misalnya. Kemudian terkait dengan agama misalnya, mungkin ada yang si peserta didik yang sebagai pendeta misalnya, di situ guru agama juga bisa mengakomodir mereka untuk bagaimana cara berdoa dengan baik. Saya rasa bahwa pembelajaran berbasis proyek ini yang kita lakukan ini sangat penting dilakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Mungkin itu saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Eli. Mungkin ada tambahan dari Kakak Sam? Silakan. Ya baik kakak, mungkin dari saya yang panjang atau pendek saja. Mungkin ini kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah ini mungkin dapat memperkaya pengalaman ketong dalam mengajar, terus mungkin berbagi ide-ide pokok baru, dan mungkin saling mendukung ketong untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif nanti ke depannya. Mungkin itu saja kakak, makasih. Oke, terima kasih. Kakak Lewis ada tambahan? Iya, kalau tidak ada, ya sangat benar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak semua, bahwa sangat penting untuk kita berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas di sekolah, karena memang harapannya kegiatan proyek yang kita lakukan itu harus ada kolaborasi sehingga program yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru yang punya kompetensi bisa memberikan bobot lebih kepada persiapan anak-anak didik kita dengan peran yang mereka pilih. Jadi pilihan mereka supaya pada saat pelaksanaannya mereka akan mampu melakukan tugas mereka dengan baik. Yang berikut adalah komunitas itu sangat penting dalam membantu Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan tugas di sekolah untuk peningkatan kompetensi masing-masing. Jadi tatap maya yang pertemuan pertama untuk modul 3 di sana ditekankan bagaimana kita berbagi dengan rekan sejawat sehingga tidak ada ketimpangan. Jadi kalau kakak Eli maju, kakak Sam sudah maju atau berkembang, kakak Tom, kakak Lewis, berarti Bapak Ibu guru yang lain harus belajar hal baru yang kakak Tom, kakak Sam, kakak Eli, dan kakak Lewis dapatkan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pemahaman. Oh ternyata pembelajarannya seperti ini, bukan cuma untuk
rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan, tapi materi-materi yang telah kita terima dengan metode gaya itu bisa kita berbagi dengan rekan sejawat di komunitas kita masing-masing. Seperti itu, Kakak. Jadi terima kasih untuk bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat penting ya Kakak. Pertanyaan yang berikut adalah bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini kita berefleksi, jadi silakan kakak pada slide ini. Silakan kita mengungkapkan apa yang menjadi pemahaman kita, bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin tadi sedikit sudah disentil oleh Kakak Eli untuk peran-peran itu. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik, pembelajaran peserta didik? Silakan Kakak. Kakak Tom, bagaimana? Kakak baik Kakak. Silakan. Terkait yang pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, saya rasa bahwa pemahaman yang saya dapatkan terhadap komunitas belajar ini di sekolah saya ini sudah berdampak Kakak, dengan komunitas belajar yang sudah jalan, bisa dibilang tersendat, tetapi dari komunitas belajar yang saya pernah alami di sekolah ini, kami sebagai rekan sering melakukan yang namanya saling koreksi, bagaimana kita harus masuk di kelas dengan pemahaman yang seperti ini, kemudian bagaimana pada saat praktek, jujur saya pernah dikoreksi langsung dari rekan guru saya, yaitu Ibu Weno. Beliau itu pertama itu awalnya mengajar pembelajaran di Jogja, tapi karena sertifikatnya PKN, beliau langsung pindah ke PKN. Nah, di situ saya mendapat koreksi dari beliau, bagaimana mengatur siswa pada saat di lapangan. Dengan koreksi seperti itu, saya pikir bahwa pelibatan komunitas belajar ini ada di sekolah saya. Mungkin tidak berkumpul secara langsung, tetapi lewat koreksi-koreksi yang guru lain atau pelajaran lain sampaikan, saya pikir bahwa tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana berdampak pada pembelajaran peserta didik. Mungkin itu saya Kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Eli. Jadi sangat penting yang namanya komunitas itu, karena ketika ada komunitas itu pasti hal-hal positif yang bisa saling berbagi untuk bagaimana memberikan dampak positif bagi peserta didik di sekolah. Kira-kira seperti ya Kakak Eli ya? Iya Kakak, siap. Ada yang lain? Tambahan dari kakak yang lain, silakan. Ya Kakak, mungkin dari beta jadi untuk menjawab pelibatan komunitas atau rekan sejawat. Tidak dilakukan dari beberapa cara, diantaranya mungkin yang pertama mungkin diskusi dan kolaborasi. Di sini diskusi dan kolaborasi ini dapat membentuk kelompok belajar guru untuk membentuk berbagai praktek baik untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Dan mungkin yang berikut mungkin latihan bersama. Di sini latihan bersama ini mengikuti program latihan untuk workshop bersama rekan sejawat untuk meningkatkan
pemahaman metode pembelajaran baru seperti pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah. Berikut mungkin tentang observasi dan masukan. Yang masuk dalam observasi dan masukan ini mungkin dapat melakukan observasi, di mana rekan sejawat mengamati pembelajaran yang dilakukan dan memberikan masukan yang konstruktif. Dan berikut mungkin melibatkan komunitas eksternal. Yang dimaksud dengan komunitas eksternal mengundang komunitas lokal atau pakar untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan memberikan perspektif nyata dalam relevansi pada materi yang akan diajarkan. Mungkin saja saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Sam. Memang suaranya Kakak Sam tidak terlalu kedengaran, tapi poinnya yang saya tangkap adalah kolaborasi yang baik di satuan pendidikan itu akan sangat membantu dalam memberikan dampak pada peserta didik. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa dirasakan oleh peserta didik. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan pembelajaran tindak lanjut ini berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi ada 3 poin ini. Ini kita berefleksi, jadi 3 poinnya adalah voice, choice, ownership dalam penerapan pembelajaran project learning ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik atau belum? Silakan Kakak. Ya, Kakak mungkin kalau dari beta tadi di dalam penerapan PJJ. Kakak Sam bisa kasih volumenya agak keras? Silakan. Ya, silakan Kakak Sam. Ya, Kakak mungkin ini bagaimana melibatkan choice voice ownership PJBL atau project based learning ini. Yang dimaksud dengan voice itu suara siswa. Di sini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan yang mereka lakukan, mereka dalam yang akan kita lakukan nanti. Di sini yang pertama itu mungkin guru dapat memulai dengan diskusi kelas. Yang kedua, siswa untuk merancang atau pertanyaan tematik. Itu dengan choice. Di sini yang berkaitan dengan choice itu pilihan siswa. Di sini kita dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk memberikan aspek-aspek proyek seperti ya, topik proyek, terus metode atau media, cara hasil proyek, presentasi video, poster. Terus yang dimaksud dengan ownership di sini kepemilikan. Di sini merasa bertanggung jawab atas proyek mereka. Membantu mereka dapat mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam setiap tahap proyek. Terus dapat memungkinkan siswa menilai kinerja mereka dan memberikan ruang refleksi agar mereka dapat mengevaluasi hasil dari proyek kerja mereka. Oke, terima kasih Kakak Sam. Ada tambahan dari Kakak Edi dan teman-teman yang lain? Silakan.
Baik, kakak, beta tambahkan sedikit saja terkait dengan tiga hal ini sangat penting dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, kakak. Jadi yang diharapkan adalah penerapan dalam PJBL ini kita harus mementingkan tiga hal ini, kakak. Jadi terkait dengan voice, choice, ownership ini, saya pikir bahwa berikan kebebasan kepada mereka, biarkan mereka memilih, biarkan mereka menyuarakan suara mereka. Lalu di situ saya rasa bahwa setelah kita sudah memikirkan terkait dengan voice choice ini, saya rasa bahwa kepemilikan dari setiap murid ini ada. Misalnya, mereka sudah ketika mereka memilih untuk mereka menjadi kepala dinas misalnya, saya rasa bahwa lewat itu mereka ada punya tanggung jawab dan mereka langsung secara tiba-tiba apa yang harus kita lakukan supaya pada saatnya nanti betul bisa menjadi kepala dinas untuk menyampaikan salam misalnya, kemudian sambutan misalnya. Jadi siswa merasa bahwa ada rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Mereka berpikir bagaimana cara supaya mereka bisa melakukan hal tersebut. Mungkin itu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Sam dan Kakak Eli. Jadi ada 3 poin: voice, choice, dan nasib. Ini merupakan suara, pilihan, rasa kepemilikan dari peserta didik jika kita memberikan ruang atau kesempatan bagi mereka untuk mereka berperan dengan tugas-tugas baru yang kita berikan kepada mereka lewat pilihan mereka mau ada di mana. Jadi keterlibatan peserta didik ini 3 hal ini sangat pentingnya kakak untuk berdampak dalam proses pembelajaran peserta didik kita. Oke, terima kasih Kakak Sam dan Kakak Eli. Kita lanjut. Tujuan paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK. Yang kedua, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang ketiga, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Setelah kita ada dalam komunitas, ada dalam kegiatan PKG PJOK, awal kegiatan pada modul 1 itu bagaimana kita merubah paradigma diri kita, pemahaman kita terkait dengan guru PJOK, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di sini kita tidak menciptakan atlet ya kakak, tapi bagaimana kita memberikan kita punya pemahaman bahwa kita sebagai guru PJOK mengajarkan konsep yang benar tentang gerak, pemahaman mereka tentang bagaimana hidup sehat melalui kegiatan olahraga, kegiatan pembelajaran gerak. Jadi paradigma ini kita bisa rubah dalam diri peserta didik kita melalui pembelajaran pendidikan jasmani. Lalu kita turun ke keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita sudah memiliki bayangan yang jelas, yang awalnya sebagai guru PJOK kita mengajar apa adanya, tapi ketika kita mengikuti pembelajaran lewat PKG PJOK ini kita punya keterampilan yang sudah jelas. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kira-kira bayangannya sudah sangat jelas ya kakak. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat, pembelajaran yang berkelanjutan. Poin yang terakhir ini kakak-kakak kita bagaimana keterampilan menggerakkan rekan sejawat yang sudah kita pelajari dalam modul 3 ini. Modul 3 ini bagaimana kita menggerakkan rekan sejawat lewat proyek yang kita rancang, yang nantinya kita akan melaksanakan rencana tindak lanjut ini dari
paradigma, kemudian keterampilan pedagogi kita, lalu saatnya kita akan menggerakkan atau keterampilan menggerakkan rekan sejawat lewat aksi yang akan kita lakukan, rencana tindak lanjut ini. Pada pembelajaran modul 2 itu pernah kakak sampaikan, modul 1 itu kita meletakkan fondasi. Modul 2 itu bagaimana kita membangun kerangka. Modul 3 itu bagaimana kita mensyukuri apa yang menjadi berkat kita. Kita melakukan yang namanya aksi perbuatan baik. Nah, pada poin terakhir ini yang kita ada dalam modul 3 ini, kita melaksanakan keterampilan menggerakkan rekan sejawat lewat pengetahuan yang kita miliki melalui proyek yang akan kita buat. Kakak-kakak silakan berbagi di KBS-nya kakak-kakak masing-masing lewat proyek yang kakak-kakak susun. Kira-kira seperti itu. Oke, pada poin yang ketiga ini penyampaian rencana tindak lanjut. Kita akan masuk pada penyampaian rencana tindak lanjut kita, kakak-kakak. Oke, pengantar tugasnya adalah salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Ini yang diberikan tanda hitam ini poin yang ditekankan di sini, kakak-kakak. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam kegiatan PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Dan kemarin sudah banyak yang kita sampaikan terkait dengan poin ini. Tinggal kakak-kakak merancang rencana tindak lanjutnya kakak-kakak untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini pengantar tugas kita, kakak-kakak. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi kakak-kakak, dalam rancangan itu kita melihat visi kita sebagai guru PJOK, kemudian menggunakan aset-aset yang ada di sekolah untuk menunjang rencana program kita, kakak-kakak. Lalu yang berikut, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian, yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Nah, kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi, kakak-kakak, poinnya di sini, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi bukan yang milik orang atau kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah, tapi proyeknya kita.
bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu yang kemarin kakak rancang itu. Lalu tinggal dibenahi untuk kita laksanakan nanti. Kemudian ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait rencana tindak lanjut bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi kakak-kakak untuk unggah tugas ini, kakak-kakak punya proyek yang kemarin sudah disusun itu, kemudian di dalamnya, dalam pelaksanaannya harus ada notulen atau catatan diskusi terkait dengan rencana tindak lanjut PJOK. Lalu jangan lupa kegiatan, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi ini untuk pelaksanaan kakak-kakak. Mulai dari selesai kegiatan ini, kakak-kakak bisa memilih waktu yang tepat, tanggal berapa, kakak-kakak bisa melakukan rencana tindak lanjut itu melalui pengambilan video. Jadi kakak-kakak bisa presentasi hasilnya kakak-kakak lewat proyek ini kepada rekan-rekan sejawat yang ada dalam komunitas belajar sekolah. Oke, kira-kira di sini ada pertanyaan, ada terkait dengan tugas kita yang akan kita laksanakan di dalam waktu yang nanti ditentukan. Karena dari tanggal 23 ini sampai tanggal 2. Batasnya itu tanggal 2 selesai. Tanggal 2 itu kita akan berefleksi terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah kakak lakukan. Jadi jangan lupa, bisa di screenshot poinnya ini. Jangan lupa tujuan programnya apa, kelengkapan rencana dan struktur program apa, keterlibatan komunitas, kemudian rencana evaluasi program. Kemudian untuk keseluruhan aspek tersebut yang dapat dinilai oleh fasilitator itu ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, catatan atau notulen atau catatan diskusi KBS terkait rencana tindak lanjut, kemudian dokumentasi berupa video atau foto kegiatan. Jadi kakak-kakak pengantar tugas ini kakak-kakak bisa melihat poin-poinnya supaya kakak-kakak bisa dalam merencanakan atau merancang programnya kakak rencana tindak lanjut ini, jangan lupa tujuan program itu apa, kelengkapan dan rencana program, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi program. Lalu nanti poin-poin yang dinilai oleh fasilitator itu yang di bagian bawah, 4 poin ini. Oke kakak-kakak, kira-kira jelas? Jelas. Oke. Nanti kita berkolaborasi kakak-kakak. Jika mengalami kendala atau kesulitan kita nanti saling mengingatkan atau memberikan masukan bagi teman-teman kakak-kakak yang lain. Oke, rencana tindak lanjut atau RTL, rencanakan langkahmu. Ini kata-kata motivasi nih. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi ini menarik kakak-kakak. Ini penguatan sebenarnya buat kita dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi kakak-kakak dalam perencanaan kakak-kakak silakan berproses. Kemudian penugasan mandiri, ini tugas mandiri kakak-kakak, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut
atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dan dengan baik dan benar. Oke, KKK ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL ini bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar ini maksimal 9 slide KKK. Jadi proyek yang KKK susun itu maksimalnya 9 slide. Kalaupun lebih tidak apa-apa. Jadi 9 slide ya KKK. Lalu komponen program. Yang pertama judul program atau kegiatan. Yang kedua latar belakang. Yang ketiga tujuan program. Yang keempat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang keempat, kemungkinan tantangan. Jadi, poin komponen program ini kakak bisa screenshot sebagai pedoman dalam merancang rencana tindak lanjutnya KKK. Jadi ada 8 poin ini bisa dipersiapkan sampai maksimalnya 9 slide ini KKK. Jadi poin-poin ini KKK bisa siap di rencana tindak lanjutnya KKK lewat proyek yang KKK susun. Kemudian keterangannya, rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Bapak dan Ibu diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah. Jadi presentasi KKK presentasikan rencana tindak lanjut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto dokumen lain yang relevan dalam LMS. Jadi nanti tugas KKK ini diunggah di LMS. Jadi mulai dari proyeknya KKK, kemudian bahan tayang video, pengambilan video atau notulen bisa KKK unggah di LMS. Selain itu, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak silakan screenshot poin yang ini supaya kakak-kakak bisa mempedomani dalam merancang rencana tindak lanjut kakak-kakak dengan baik. Oke, yang berikut penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen seperti di bawah ini. Rencana program atau kegiatan tersebut yang pertama komponen. Komponen pertama itu judul program kegiatan, penjelasan tentang komponen. Judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat komponen-komponen materi yang mendasari atau kaitannya dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari modul pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek meliputi kakak bisa melihat pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Kakak bisa memilih yang kemarin sudah dijelaskan
Lalu latar belakang. Pastikan di latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitannya dengan yang Bapak Ibu lakukan pada modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil atau misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua atau pencapaian murid, pemetaan aset dan sebagainya. Tujuan program. Komponen yang ketiga adalah tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang berikut capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terstruktur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor pemeran utama dalam program kegiatan yang kaitannya dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Setiap seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan dan berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran proyek. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didik yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek kaitan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi kakak-kakak nanti kakak-kakak merancang rencana tindak lanjut kakak-kakak dengan mempresentasikan apa yang kakak-kakak rancang di komunitasnya kakak-kakak dengan berpedoman pada komponen-komponen yang sudah disampaikan tadi. Oke, yang berikut poin kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran, target populasi kelas, usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu dilakukan. Identifikasi yang dijelaskan anggota komunitas belajar di sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan. Ini gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, nama proyek, Yuk Gerak. Ini contoh proyek ini. Yuk Gerak, guru PJK, John ini guru PJK berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Ini guru IPA, Ibu Yuni ini guru IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dalam rubrik penilaiannya. Kemudian Indra Sari, ini guru bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri wall, PTT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Ini contoh saja kakak untuk
contoh proyek yang bisa kakak lihat di slide. Kemudian pada poin yang ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Jadi kapasitas sumber daya yang dapat digunakan itu sumber aset yang kemarin kita sudah bahas, 7 aset itu bisa dibuat untuk menunjang kegiatan yang akan kakak lakukan. Kapasitas sumber yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Kemudian fokus pada fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu menggunakan sumber daya yang ada, implementasi aset basic thinking ini. Jadi pemanfaatan aset itu untuk kegiatannya kakak. Yang berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sudah, kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasi nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam satuan dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, atau refleksi murid, dan sebagainya. Kemudian komponen yang ke-8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rencanakan untuk mengatasi tantangan itu. Bisa ambil contoh tantangan, karena kita ada pada bulan November ke Desember, mungkin tantangannya adalah cuaca, faktor cuaca. Jadi kakak bisa memilih kegiatan-kegiatan yang atau mengantisipasi tantangan-tantangan yang di luar kendali kita, ya kakak. Jadi kemungkinan tantangan itu contohnya bisa terjadi hujan pada saat pelaksanaan. Planning A, bagaimana planning B yang bisa kita terapkan, bagaimana kakak bisa merencanakan dengan baik sesuai dengan komponen-komponen dan penjelasan tentang komponen yang kakak. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapatkan dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi dan tantangan tersebut. Jadi silakan kakak berproses dengan rencana tindak lanjutnya kakak. Oke, lini masa tindak lanjut kakak. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut ini setelah sesi pengantar rencana tindak lanjut hari ini kakak. Setelah kita selesai tatap maya ini, kakak mulai berproses. Kemudian kakak menyusun dan unggah di LMS RTL yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi, KBS terkait dengan rencana tindak lanjut PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar hari ini. Jadi kira-kira 1 minggu kakak berproses ini. Kemudian penilaiannya itu, penilaian RTL itu setelah unggah RTL. Jadi kakak silakan berproses selama 1 minggu. Kemudian kakak mengunggah video kakak terkait dengan rencana tindak lanjut ini, lalu akan dinilai oleh fasilitator. Lalu kegiatan umpan baliknya itu umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi mungkin hari ini kegiatan rencana tindak lanjut, lalu kita diberikan waktu 1 minggu, kita berproses sampai pada tanggal 2
Tanggal 2 baru kita umpan balik RTL. Kira-kira seperti itu kakak. Oke kakak, bisa kita berdiskusi atau tanya jawab terkait dengan tugas ini. Memang agak padat. Kakak silakan berproses dengan materi yang hari ini kita dapatkan. Kakak bisa melengkapi referensi kakak dengan mencari lewat internet untuk melengkapi proyeknya kakak dalam pelaksanaan pengambilan video presentasi di KBS-nya kakak masing-masing. Silakan kakak, ada yang mau ditanyakan? Silakan Kak Kelly. Baik Kak, ada satu hal yang beta ingin tanyakan terkait dengan tugas ini. Tugas ini apakah setelah kita menyusun proyek kita, lalu kita melakukan video ini kolaborasi dengan komunitas belajar kita, apakah video yang kita buat dalam komunitas ini, ya video itu sudah yang langsung dikirim atau langsung dengan pelaksanaannya Kak, langsung dengan penerapan proyeknya Kak? Ini saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Sam, Kakak Eli, terima kasih. Untuk pengambilan videonya saja, tapi pelaksanaannya tidak. Pelaksanaannya ini kita bagaimana kita menyampaikan proyek kita saja di KBS kita masing-masing. Jadi kakak bisa pengambilan video yang terkait dengan rancangannya kakak. Jadi kakak mulai menyusun mulai dari tujuan sampai pelaksanaan, semua tercover di dalam itu. Bagaimana kita memberikan semacam pemahaman kita, bagaimana kita merancang program ini untuk meyakinkan pihak sekolah atau komunitas kita terkait dengan ini ide kita, ini idenya Kakak Eli. Pengambilan video terkait dengan Kakak Eli mempresentasikan apa yang Kakak Eli rancang di komunitasnya kakak saja. Jadi untuk kegiatan selanjutnya belum. Cuma bagaimana Kakak Eli menjelaskan apa yang Kakak Eli rancang lewat proyeknya kakak. Itu saja Kakak Eli. Baik Kakak, terima kasih Kakak. Oke. Ada yang lain? Iya, kalau tidak ada, kita lanjut ya kakak. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama itu merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak, silakan kakak berproses. Kakak Eli, Kakak Sam, Kakak Tom, Kakak Lewis, Kakak Gary, Kakak Flora, silakan bekerja sama untuk merancang proyeknya kakak. Lalu kakak segera untuk pengambilan video. Pengambilan video untuk diunggah di LMS. Jadi unggahnya selain video, proyeknya kakak juga harus diunggah di LMS. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung materi kita di hari ini. Ini ada pantun juga nih. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk pindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habiskan sudah. Ini cukup sedih juga ini pantun ini. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Pulau Aru sebenarnya. Cukup sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini pantun ini Kakak Lewis mesti yang bacakan boleh supaya ketemu dengar. Oke. Oke kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya. Kita boleh ada bersama dalam materi rencana tindak lanjut proyek kita lewat KBS kita. Silakan kakak-kakak berproses. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi kakak-kakak. Silakan bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab ini, sehingga lagi 2 kali pertemuan kita sudah akan mengakhiri kegiatan kita kakak-kakak. Jadi tetap semangat, kakak percaya kita semua akan sukses ketika kita berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Oke, mungkin ini yang dapat disampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih untuk kita semua yang hadir di room ini dan mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini. Saya persilakan Kakak Sam. Kebetulan yang tadi hadir duluan itu Kakak Eli dan Kakak Sam yang sudah membuka kegiatan kita, kegiatan belajar kita Kakak Eli, jadi diakhiri oleh Kakak Sam untuk doa penutup. Silakan Kakak Sam. Ya baik, kita bersama teman-teman sebelum ketemu mengakhiri ketumpung kegiatan di ketemu berdoa. Puji dan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas nafas hidup. Sepanjang pembelajaran kami bahwa bersama-sama dengan kami sampai kami sudah telah selesai kegiatan tatap maya ini Tuhan, fasilitator ini sebagai bahan pembelajaran untuk dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar kami di sekolah Tuhan. Ini doa dan bahwa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Oke, terima kasih Kakak Sam sudah membawa kita dalam doa. Tetap semangat kakak-kakak, Tuhan memberkati ketong dalam tugas yang mulia ini, berproses dan biar semua berjalan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih. Selamat malam semua. Shalom. Selamat malam, shalom. Selamat malam, Lewis Manhadis. Hei kakak Lewis. Duh, Kakak Lewis keluar kapan? Lewis. Ya. Hei Kakak Lewis, terkait dengan tugas ini, Kakak Lewis dong kan di luar tempat keras. Tadi sebenarnya harus tanya, kira-kira kapan bisa penampilan videonya itu di sekolah di kota ini atau bagaimana? Siap nanti ini baru beta tanya ke Antosa. Iya kakak. Beta dari tadi pengen lihat tapi kakak yang bingung dari tadi. Saya beta masa jadi beta pemalas deh. Kakak itu mesti kelas di kepala dulu. Pemalas, kamu jangan terlalu banyak beta setengah mati. Oke kakak, begitu dulu. Oke. Nanti cari itu dulu. Siap kakak, siap. Nanti kita coba tanya dulu. Oke, selamat malam. Siap.